Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Lihat ini begitu, Caimin ya lagi bercanda begitu ya. Anies lebih muda dan tak punya partai. Harusnya saya capres katanya begitu. Ini komentar-komentar dari Caimin. Ini kan bersifat bersifat candaan sebenarnya begitu kan. Tapi mengapa ini ditanggapi secara serius bagi netizen di situ begitu? Saya kira persoalan-persoalan seperti ini dianggap biasa kok begitu dalam dunia politik begitu kan ya. Ada gimmick, ada bermacam cara begitu kan. Tapi yang jelas begitu Anies Caimin tetap menjadi capres-cawapres Dwi Tunggal yang kemudian akan mendaftar nanti begitu di KPU ya tanggal 19 begitu. Ya kita lihat saja begitu, dan bahkan ini digoreng habis-habisan oleh mereka begitu yang kemudian seolah-olah bahwa ucapan Caimin ini blunder begitu kan, seolah-olah ucapan Caimin bahwa dampaknya begitu kan ya kepada para pendukung-pendukung mereka begitu kan. Ada apa? Apakah ini ada gejolak besar katanya begitu ya. Tapi saya lihat ya biasa-biasa aja mereka begitu kan. bahkan di satu sisi tidak perlu yang kita tanggapi begitu ya. Dan bahkan ini loh ini bercanda apa serius ini katanya begitu ya. Pejabatnya memang suka bercandanya deh ya, cuma penderitaan rakyat aja yang benar-benar serius ya katanya begitu. Bang, ada lagu baru nggak buat rezim ini katanya ya. Wah, ternyata Bang FL perhatian banget ya sama Capres Anies Baswedan. Mudah-mudahan bisa saja RI 1. Amin ya rabbal alamin. Ya kita lihat saja mereka begitu ya. Ada pro dan kontra begitu. Tapi menarik loh begitu kan ketika berbicara tentang Anies Caimin begitu. Mengapa Anies Caimin hanya bercanda seperti itu begitu kan? Karena pada hakikatnya sebenarnya ini mengkritik habis-habisan mereka begitu. Bagaimana perlawanan Prabowo begitu kan? Dan wakilnya siapa mereka begitu kan? Seolah-olah dia menyindir mereka sebenarnya begitu dalam dunia politik ini. Wajarlah mereka berspekulasi apapun begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya ada sesuatu yang kemudian begitu kan ya ditonjolkan selama ini begitu ya. Padahal hal-hal seperti ini biasa-biasa aja kok begitu kan. Ada pro dan ada kontra begitu. Ya kita lihat saja nanti bahwa perkembangan politik itu kan dinamis di situ begitu. Bahkan ada pro dan kontra ya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Saya kasih tahu ya Bang katanya. Setuju Min, Anies juga nggak punya duit. Utangnya ke Sandi berapa? Wah ini digoreng habis-habisan mereka begitu ya. Padahal ini hanya bercanda saja begitu ya. Dianggap serius bagi mereka begitu. Wajarlah begitu kan. Ada pro dan ada kontra dalam dunia politik begitu. Bahkan ini dalam beritanya Caimin mengatakan Anies lebih muda dan tak punya partai. Harusnya ya saya capres katanya begitu. Ini bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan seharusnya dirinya yang menjadi bakal calon presiden capres bukan Anies Baswedan. Bahkan bakal calon presiden pendamping Anies Baswedan itu menyebutkan secara usia dirinya masih lebih tua ketimbang Anies. Selain itu dirinya juga memiliki partai politik. Bahkan ya Dwi Tunggal itu penting karena sebenarnya usia Mas Anies lebih muda dari saya. Harusnya saya yang capres kata Caimin ya berseloroh di acara tamu juara aktivis Jogja untuk Amin ya Anies Caimin. Bahkan keduanya saya punya partai. Mas Anies enggak punya partai ya katanya begitu ya. Bahkan meskipun demikian, Caimin mengakui keputusan menjadikan Anies sebagai capres dan dirinya cawapres merupakan hasil kesepakatan terbaik. Bahkan ia mengenangkan masa menjadi aktivis dulu ketika semua bersatu mengesampingkan ya perbedaan demi melawan Orde Baru. Musuh kita hari ini satu, stagnasi ya, kemandekan, kemanjemudan dan ketidakberdayaan. Betul begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kenapa kok hal-hal seperti ini digoreng oleh para netizen begitu kan? Karena pada akhirnya ucapan-ucapan Caimin ini sebenarnya bentuk kritikan besar kepada mereka-mereka begitu kan ya. Artinya apa? Kalau Ganjar memilih lalu kemudian memilih yang lebih tua, mungkin ini kritikan kepada mereka begitu kan. Jadi orang-orang yang nggak paham, yang IQ-nya mungkin di atas rata-rata, di bawah rata-rata mungkin, dia tidak nyambung apa yang disampaikan oleh Caimin begitu kan. Karena pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya adalah bahwa persepsi orang ketika ketika Caimin mengatakan seharusnya saya menjadi capres ya bukan Anies Baswedan karena saya lebih tua. Nah ini menjadi kritikan kepada lawan-lawan mereka sebenarnya begitu. Artinya ya kita lihat inilah sebuah sebuah guyonan saja begitu. Wajar begitu ya.
Bahkan ya, Cak Imin menambahkan dirinya sudah berada di kekuasaan sepanjang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, istilah NU-nya itu kira-kira ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu, ya. Wis nggak iso maksimal. Yo minimal ada yang dilakukan. Bahasa gampangnya itu kira-kira lenggak iso akeh ya, setidaknya begitu kan ya, setitik-titiknya begitu, nggak opo lah, sing penting melaku ya. Jadi targetnya minimalis ucapannya begitu ya. Saya ingin Anies Mohaimin di Pilpres 2024 ya, 2024 begitu kan. Amin ini tidak punya target minimalis ya, maksimalis ya, kata Caimin melanjutkan. Dalam acara itu Caimin juga sempat menyinggung soal Anies tidak menganut paham Islam radikal, namun justru cenderung liberal ya. Kalau mau jujur Anies Baswedan itu liberal katanya begitu ya. Orang yang akrab disapa Caimin itu mengaku sibuk menyambangi pondok-pondok pesantren ya untuk mengklarifikasi soal ideologi Anies Baswedan. Caimin berulang kali menemui para kiai beberapa pondok pesantren untuk menerangkan bahwasanya bukanlah sosok radikal sebagaimana tudingan yang beredar hari ini. Ya, karena pada akhirnya kan demi kepentingan politik Anies Caimin begitu, Anies Baswedan dicap sebagai politisasi agama, intoleran begitu kan ya. Bahkan dicap sebagai mantan gubernur yang kemudian tidak punya peran penting, dianggap tidak becus begitu kan. Artinya apa? Kalau kita melihat narasi-narasi yang selama ini muncul, hal-hal seperti itulah yang digoreng habis-habisan oleh mereka begitu. Pada hakikatnya saya pribadi menunjukkan bahwa ya, kenapa sih Anies Caimin selalu dipermasalahkan mereka begitu? Ada apa begitu kan? Mungkin orang-orang mereka agak takut gimana caranya begitu ketika Anies Caimin punya pandangan bahwa untuk memajukan bangsa dan negara. Ini semakin unik loh begitu, hal-hal seperti ini begitu kan. Dan bahkan kata-kata perubahan ini dan perbaikan ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat menjadi potensi yang sangat luar biasa di situ begitu. Dan bahkan ini mengatakan bahwa orang yang akrab disapa Caimin mengaku sibuk menyanggupi pondok-pondok pesantren. Makanya saya kira akhir-akhir ini sibuk nemui kiai-kiai di pesantren ya, pesantren untuk menjelaskan bahwa Anies Baswedan bukanlah radikal. Pasangan Anies dan Caimin telah didukung oleh Nasdem, DPR ya, PKB ya begitu ya, dan PKS Nasdem. Mereka mengklaim bakal menjadi pendaftar pertama sebagai capres-cawapres ke KPU. Jelas mereka begitu ya. Ya, kita lihat saja nanti narasi-narasi orang kan banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ada hal yang kemudian menjerumuskan, ada yang tidak begitu. Tapi saya yakin dan saya yakin Anies Caimin ini potensi luar biasa loh begitu. Bahkan ya Anies Caimin ini dalam wawancaranya begitu kan, yang namanya ya calon presiden pasti kan ada pro dan ada kontra, ada yang jelekin sana sini begitu. Dan hari ini mengapa lawan-lawan mereka masih belum ada cawapres begitu? Karena pada akhirnya saling menunggu sana sini begitu kan. Dan Anies Caimin tanggal 19 ini sudah ada pendaftaran yang secara masif begitu ya, secara resmi di situ begitu. Oke ya, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam ya para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini karena yang masih belum subscribe yaitu 95%, yang sudah subscribe yaitu masih 5%. Artinya mari kita dukung bersama-sama channel ini untuk kesejahteraan bangsa dan negara, dan kita sebagai kontrol terhadap pemerintah, apalagi ya kita adalah oposisi.